Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 18 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tetap teguh setia sampai akhirnya, sebab kami akan melihat kemuliaan dan keagungan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan renungan pagi Agama yang Bersinar oleh Nyonya Ellen G. White pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, yang bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-75. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Judul bacaan renungan pagi hari ini adalah kita akan melihat kemuliaan dan keagungannya. Ayat tema diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 27 yang berbunyi, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang percaya pada firman Kristus dan menyerahkan jiwa mereka pada pemeliharaannya, hidup mereka menurut pada perintahnya, akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membuat mereka sedih ketika Yesus membuat mereka bersukacita
dengan kehadirannya. Sebagaimana melalui Yesus kita masuk ke dalam kelegaan. Surga dimulai di sini. Kita menanggapi undangannya, mari belajarlah padaku, dan dengan kedatangannya kita memulai kehidupan kekal. Surga adalah pendekatan tanpa henti kepada Allah melalui Kristus. Semakin lama kita berada di surga kebahagiaan, semakin banyak kemuliaan yang terbuka bagi kita. Dan semakin banyak kita mengenal Allah, semakin besar pula kebahagiaan kita. Saat kita berjalan bersama Yesus dalam hidup ini, kita dapat dipenuhi dengan kasih-Nya, dipuaskan dengan kehadirannya. Semua yang dapat ditanggung oleh alamiah manusia dapat kita terima di sini. Namun, apa bedanya dengan setelahnya? Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 331. Sukacita dan penghiburan orang Kristen sejati harus dan akan terjadi di surga. Jiwa-jiwa yang rindu dari mereka yang telah merasakan kuasa-kuasa dunia yang akan datang dan telah menikmati sukacita surgawi tidak akan terpuaskan dengan hal-hal duniawi. Kegembiraan mereka adalah merenungkan harta karun mereka, kota suci, bumi yang diperbarui, rumah abadi mereka. Dan ketika mereka memikirkan hal-hal yang luhur, murni dan kudus, surga akan didekatkan dan mereka akan merasakan kuasa Roh Kudus, dan ini akan cenderung semakin menjauhkan mereka dari dunia dan memberikan penghiburan bagi mereka, dan sukacita utama berada di dalam hal-hal surgawi, rumah manis mereka. Dikutip dari Early Writings, halaman 112. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat bertanya dalam Early Writings halaman 111 paragraf pertama yang berbunyi, apakah kita percaya dengan segenap hati bahwa Kristus akan segera datang dan bahwa kita sekarang menerima pesan belas kasihan terakhir yang akan diberikan kepada dunia yang bersalah? Apakah teladan kita sudah sebagaimana seharusnya? Apakah kita melalui hidup dan percakapan suci kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita menantikan penampakan kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh hina ini dan menjadikannya serupa dengan tubuhnya yang mulia? Nyonya White menjawab, masih dalam paragraf yang sama dengan berkata, saya khawatir kita tidak mempercayai dan menyadari hal-hal ini sebagaimana mestinya. Artinya, banyak yang tidak bersedia untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian, Nyonya White lanjutkan dalam paragraf 2, berbunyi, malaikat mengawasi dan menjaga kita. Kita sering mendukakan para malaikat ini dengan terlibat dalam percakapan sepele, sendau gurau dan bercanda, dan juga dengan tenggelam dalam keadaan ceroboh dan bodoh. Nyonya White berkata bahwa kita tidak menderita demi Kristus dan bermegah dalam kesengsaraan. Padahal Nyonya White lanjutkan dalam halaman 113 paragraf 1. Ketika saya menyadari betapa banyak yang telah dilakukan agar kita tetap benar, saya terdorong untuk berseru, oh betapa besarnya kasih itu, betapa ajaibnya kasih yang dimiliki anak Allah bagi kita, orang-orang berdosa yang malang.
Perlukah kita bersikap bodoh dan ceroboh, padahal segala sesuatu yang bisa dilakukan telah dilakukan demi keselamatan kita? Seluruh sorga tertarik kepada kita. Tapi, adakah kita tertarik pada sorga? Adakah kita tertarik kepada Bapa dan Anaknya? Adakah kita rindu untuk bertemu dengan Bapa dan Anaknya? Tentang yang mengaku Kristen, Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 113 paragraf 2. Banyak orang yang menyatakan nama Kristus dan mengaku menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi, tidak mengetahui apa artinya menderita demi Kristus. Hati mereka tidak ditundukkan oleh kasih karunia, dan mereka tidak mati terhadap diri sendiri, seperti yang sering ditunjukkan dalam berbagai cara. Pada saat yang sama, mereka berbicara tentang adanya pencobaan. Namun penyebab utama cobaan mereka adalah hati yang tidak bisa ditundukkan, yang menjadikan diri begitu sensitif, hingga seringkali berselisih. Penderitaan kita umumnya karena diri sendiri. Hati kita tidak bisa ditundukkan, dan akhirnya jadi sensitif. Masalah kecil bisa jadi besar dan akhirnya menderita. Bukan itu penderitaan yang dimaksudkan Yesus. Roh Nubuat menasihatkan dalam Early Writings halaman 113 masih dalam paragraf 2. Pertama-tama, mereka mati terhadap diri sendiri, kemudian selalu berdoa dan memeriksa setiap nafsu hati. Saudara-saudara, lepaskan rasa percaya diri dan rasa cukup Anda, dan ikutilah pola lemah lembut. Ingatlah selalu Yesus, bahwa Dia adalah teladan Anda dan Anda harus mengikuti jejaknya. Pandanglah Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Inilah yang kita perlukan jika kita mau melihat kemuliaan dan keagungan Allah di sorga nanti. Kita harus rela mati bagi diri. Karenanya, renungan hari ini menyatakan dalam Radiant Religion, halaman 354, paragraf 2. Mereka yang percaya pada firman Kristus dan menyerahkan jiwa mereka pada pemeliharaannya, hidup mereka menurut pada perintahnya, akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membuat mereka sedih, ketika Yesus membuat mereka bersukacita dengan kehadirannya. Bagaimana Yesus hadir dalam hidup kita? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, sorga akan didekatkan, dan mereka akan merasakan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Roh-Nya Kristus tentunya. Sebab Testimonies for the Church volume 5 halaman 336 paragraf 1 berkata, kita tidak akan pernah bisa melihat kerajaan sorga kecuali kita mempunyai pikiran dan Roh Kristus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita mati bagi diri, terima kehadiran Kristus dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan dan keagungan Bapa dan Anaknya di sorga nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, karena kami mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi sikap hidup kami sehari-hari tidak menyatakannya. Kami belum mati bagi diri, belum meninggalkan kesenangan dunia, dan juga belum giat untuk mengabarkan keselamatan bagi sesama. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, maka kami akan dapat melihat kerajaan sorga nanti. Sebab dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kami, itulah wujud daripada
pengharapan akan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.